Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Alexian, jumpa lagi dengan Pak Koji. Bagaimana kabar kalian? Tentunya Pak Koji harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Bertemu lagi di pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran ke-5 dan ke-6, masih dalam tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Apa saja muatan pelajarannya dan apa saja indikatornya? Sebelum itu semua, kita berdoa dulu agar Allah memberkahi pelajaran kita dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun muatan pelajaran dan indikator dalam pembelajaran 5 dan 6 kali ini adalah bahasa Indonesia, menggali informasi penting tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. IPS, menyebutkan nilai juang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dan IPA, yaitu menjelaskan sistem adaptasi tumbuhan bambu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari garis waktu atau lini masa, atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan timeline. Perhatikanlah gambar berikut mengenai lini masa tentang peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diambil dari berbagai sumber. Berdasarkan gambar lini masa yang sudah kalian lihat tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Seperti yang telah kalian ketahui dan pelajari, garis waktu atau lini masa atau juga alur waktu adalah suatu penggambaran secara kronologis atau urutan waktu suatu peristiwa atau juga jadwal aktivitas. Garis waktu dapat dibuat menurut era atau zaman, abad atau 100 tahun, tahun, bulan, minggu, hari, dan bahkan jam yang panjangnya juga bervariasi. Dalam garis waktu terdapat titik-titik yang mewakili peristiwa-peristiwa penting. Perhatikanlah gambar berikut tentang lini masa perkembangan alat komunikasi. Agar kalian lebih memahami tentang lini masa serta satuan waktu yang digunakan dan juga penulisan peristiwa-peristiwa penting di dalamnya, perhatikanlah contoh gambar lini masa pada halaman 47, yaitu tentang seputar peristiwa proklamasi kemerdekaan. Di situ kalian bisa lihat lini masa atau satuan waktu yang digunakan pada lini masa tersebut adalah menggunakan satuan waktu bulan, dan juga penulisan peristiwanya hanya berupa tulisan. Bandingkan dengan gambar lini masa atau contoh lini masa pada halaman 48 tentang lini masa perkembangan alat komunikasi. Satuan waktu yang digunakan adalah berupa tahun, serta penulisan peristiwa-peristiwa pentingnya diwakili oleh gambar dan juga tulisan. Menarik bukan? Bagaimana contoh lini masa yang dibuat? Lalu bagaimana ya cara membuat lini masa yang baik? Langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh? Berikut ulasan tentang langkah-langkah membuat lini masa yang baik. Kurang lebih ada 7 langkah dalam membuat lini masa. Langkah pertama, tentukan apa yang akan dimuat. Bisa berupa kehidupan seseorang, sejarah sebuah lingkungan, atau perkembangan sebatang pohon. Langkah kedua, buatlah daftar peristiwa penting terkait masalah atau topik yang akan dimuat. Kalian bisa cari di berbagai sumber. Langkah ketiga, tentukan kapan garis waktu akan diawali dan kapan diakhiri, sehingga kalian bisa tentukan berapa banyak hal penting yang akan ditampilkan. Idealnya terdapat 15-20 peristiwa. Langkah 4, sejarah perlu ditampilkan secara menarik loh. Karena itu, kalian bisa mengumpulkan data tentang peristiwa tersebut. Gunakanlah sumber yang beragam. Langkah kelima, mulailah menggambar garis waktunya. Jika kalian tidak memakai multimedia,
Kalian bisa membuatnya secara manual menggunakan alat tulis berupa pensil atau penggaris. Langkah ke-6, tentukanlah satuan waktu sesuai rentang garis waktunya. Kalian bisa menggunakan dekade, tahun, bulan, atau harian. Berilah tanda pagar untuk setiap peristiwa yang dicantumkan. Dan langkah terakhir, tentukan berapa banyak penjelasan yang akan dimuat. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat lini masa. Yang pertama, bentuk garis waktu atau lini masa seperti yang sudah kalian pelajari berbagai macam. Bisa berbentuk horizontal, vertikal, ataupun diagonal, bahkan spiral. Kedua, jika perlu menggunakan tangan, maka gunakanlah penggaris agar terlihat lurus dan juga berilah tanda pagar. 3. Berusahalah menampilkan informasi yang rapi. Jangan terlalu menumpuk banyak lini masa agar nyaman dibaca. 4. Tambahkan judul di bagian atas lini masa. Gunakanlah huruf kapital atau huruf yang lebih besar sehingga judul lini masa terpampang jelas. 5. Sebaiknya lakukan studi pustaka untuk memperoleh sumber informasi yang akurat dan tepat. 6. Jangan lupa ya memperhatikan penggunaan EYD atau ejaan yang disempurnakan atau juga kata baku. 7. Pastikan untuk mencantumkan sumber dengan tepat. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah banyak mengetahui mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dimulai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Kesempatan emas ini digunakan oleh pemuda Indonesia atau golongan muda untuk mendesak golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Akhirnya berbuah manis, kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Menurut kalian, nilai juang apa saja yang dapat kita ambil dari pahlawan proklamasi kemerdekaan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia? Simaklah berikut nilai juang yang terkandung saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut nilai-nilai perjuangan yang terkandung dari peristiwa merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Nilai religius, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Nilai rela berkorban. 3. Nilai tidak mengenal menyerah. 4. Nilai harga diri. 5. Nilai percaya diri. 6. Nilai pantang mundur. 7. Nilai patriotisme. 8. Nilai heroisme. 9. Nilai rasa senasib dan sepenanggungan. 10. Nilai rasa setia kawan. 11. Nilai nasionalisme dan cinta tanah air. 12. Nilai persatuan dan kesatuan. Masih ingatkah kalian dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Ada kejadian menarik. Pada saat itu Suhud yang ditugaskan untuk menyiapkan tiang bendera kemudian langsung seketika mencari dan mendapatkan bambu untuk dijadikan tiang bendera. Padahal sebenarnya di depan rumah Bung Karno ada 2 tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Mengapa ya Suhud memilih bambu? Ternyata karena suasana yang cukup tegang akibat di bawah penguasaan Jepang, bambulah yang dipilih oleh Suhud untuk segera dijadikan tiang bendera karena waktu dan suasana yang mendesak. Berbicara tentang tumbuhan bambu, kita akan belajar adaptasi tumbuhan bambu. Namun sebelumnya, perhatikanlah 3 tumbuhan berikut ini. Manakah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia? Coba kalian analisa masing-masing tumbuhan tersebut dengan menuliskan checklist dari beberapa kriteria pada kolom berikut ini. Ya, benar sekali analisa kalian. Tumbuhan bambu merupakan salah satu dari tumbuhan yang sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia.
hampir semua bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan. Selain itu, tumbuhan bambu perkembangbiakannya sangat cepat loh. Tentunya akan sangat menarik ya bila kita mempelajari lebih lanjut dan secara khusus tentang tumbuhan yang telah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia ini. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Indonesia negeri bambu. Meskipun negara yang sering diidentikan dengan bambu adalah Tiongkok atau Cina, bahkan dijuluki sebagai negara tirai bambu, namun Indonesia merupakan salah satu wilayah yang menjadi surga bagi jenis tanaman yang disebut sebagai bulu, aur, dan eru ini. Diperkirakan di Indonesia terdapat sedikitnya 159 jenis dari total 1250 jenis bambu yang ada di dunia loh. Bahkan sekitar 88 jenis bambu yang ada di Indonesia merupakan tanaman endemik. Bambu terdapat di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Bali, dan Kalimantan. Bambu merupakan jenis rumput-rumputan yang beruas. Bambu termasuk jenis tanaman dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Beberapa jenis bambu mampu tumbuh hingga sepanjang 60 cm dalam sehari. Bambu juga termasuk tumbuhan yang beradaptasi untuk melindungi diri. Itulah sebabnya di bagian tubuhnya terdapat bulu-bulu halus atau gelugut yang bisa menimbulkan rasa gatal. Di Indonesia, jenis-jenis bambu ini dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau konstruksi. Bahkan untuk transportasi, pembuatan alat musik seperti angklung, kuliner, kerajinan rumah tangga, dan ornamen. Tidak ketinggalan juga sebagai bahan pengobatan alami. Meski memiliki banyak spesies dan tersebar di luas di Indonesia, kini beberapa jenis bambu mulai langka dan sulit ditemukan. Kelangkaan ini terjadi disebabkan karena banyaknya lahan yang dijadikan sebagai daerah pemukiman. Dari bacaan singkat mengenai tumbuhan bambu, tulislah adaptasi tumbuhan bambu dan caranya melindungi diri pada kolom berikut ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran 5 dan 6 kali ini? Baik, untuk mempermudah ingatan kalian, berikut rangkumannya. Pada hari ini, kalian telah mempelajari hal-hal berikut. 1. Lini masa dapat digunakan untuk menyajikan informasi penting tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. 2. Garis waktu atau lini masa adalah suatu penggambaran secara kronologis atau urutan waktu suatu peristiwa atau jadwal aktivitas. 3. Salah satu hal penting dalam memaknai kemerdekaan adalah dengan mencintai budaya Indonesia, yaitu tarian tradisional yang ada di Indonesia. 4. Suhud Sastrokusumo merupakan salah satu pengibar bendera merah putih
saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. 5. Bambu merupakan jenis rumput-rumputan yang berluas. Tumbuhan bambu sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Hampir semua bagian tubuhnya dapat dimanfaatkan. Jika kalian sudah memahami dan mengerti apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini melalui rangkuman tadi, saatnya kalian mengerjakan tugas. Mana dia tugasnya? Ini dia tugasnya. Selesai sudah pembelajaran 5 dan 6 kali ini, mari kita bersama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya, yaitu kita masuk subtema 2 dengan tema bekerja sama mencapai tujuan. Masih dalam tema 2, persatuan dalam perbedaan. Muatan apa saja dan indikatornya apa saja? Mari kita simak pada layar berikut ini. Bagaimana? Menarik bukan apa yang ada di pembelajaran 1 dan 2 subtema 2 nanti? Makanya jangan sampai ketinggalan. Tonton terus video pembelajarannya di channel SDIT Al-Mufti Kota Tangerang. Jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe tentunya. Dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran yang terbaru. Pak Koji cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 6 Alexandria. Think different. Do faster.